welcome to my channel, Fabel Claudia di sini. Gue akan ngebahas bagaimana tips untuk menjadi bos dan khususnya untuk para wanita. Langsung dari pengalaman gue juga, dan juga gue terinspirasi oleh beberapa tulisan juga. Jadi ini gue rangkum, sebenarnya ada banyak banget part, sekitar 10. Nah, mungkin gue akan bagi jadi 2 sesi aja kali ya. Jadi untuk sesi yang pertama ini adalah 5 tips, kemudian nanti untuk video berikutnya ada 5 tips. Buat kalian yang memang penasaran pengen ngeliat, pengen nonton keseluruhannya, boleh juga mau mempercepat untuk video 2-nya itu bisa langsung dirilis, komen ya di kolom komentar. Yang pasti untuk menjadi bos atau katakanlah leader atau atasan itu adalah tahu dulu bagaimana untuk menjadi bos. Jadi ciri-cirinya adalah bagaimana kita harus bisa tegas terhadap tim. Nah, tegas itu seperti apa? Yang pasti kita harus bisa berdiskusi dengan tim untuk tahu bahwa kebutuhan mereka dan permasalahannya mereka itu seperti apa. Nah, kebanyakan mungkin ada stereotip di luar sana bahwa wanita itu cenderung tidak tegas atau mungkin terkesannya jadi seperti lemah. Nah, jadi untuk wanita, perhatikan bahwa kita harus tegas dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian kita mempertahankan argumen kita dengan kita assess dulu kira-kira permasalahannya di mana dengan tim. Nah, akhirnya kita bisa memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dan berargumen dengan yang baik. Sehingga bisa untuk ada perubahan dan kemajuan di tengah-tengah mungkin kepemimpinan yang kebanyakan adalah mayoritas laki-laki. Bisa mengayomi tim kita juga harus bisa sebagai wanita untuk mempengaruhi tim kita untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan mungkin terkesan sulit atau bisa mempengaruhi mereka untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit, tentunya dengan bimbingan dan juga arahan kepada tim. Yang kedua adalah bangun relasi dengan baik itu dengan karyawan, dengan tim, atau mungkin dengan departemen lain. Nah, dengan bangun relasi itu kita bisa mengenal kebutuhan-kebutuhan baik itu dari kebutuhan departemen sendiri maupun kebutuhan departemen yang lain. Dan juga melalui relasi kita bisa menemukan mentor yang tepat untuk membantu kita untuk mengenali baik itu kebutuhan, memberikan semangat untuk dalam mengambil keputusan atau juga bisa dalam mengembangkan tim atau juga mengembangkan perusahaan pada intinya. Lanjut lagi, tadi sudah bangun relasi, nah akhirnya adalah temukan mentor nih. Dengan temukan mentor ini mungkin cukup sulit juga, kita harus melihat-lihat lagi apakah dulu kita punya senior yang bisa kita andalkan gitu dalam memberikan nasihat-nasihat atau feedback, atau mungkin orang terdekat kita, atau mungkin ya suami kita, atau kalau misalnya perempuan yang sudah menikah ya, itu bisa juga menjadikan mentor. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana mereka bisa memberikan baik itu masukan ataupun kritikan buat kalian. Selanjutnya dalam proses hiring, sebagai wanita harus memilih karyawan yang tepat. Nah, keunggulan dari wanita ini adalah mudah untuk mengenali atau sensitif terhadap hal-hal kecil yang mungkin tidak bisa ditangkap radar oleh laki-laki. Biasanya lebih peka untuk wanita, lebih empati juga. Nah, ini kita harus memilih karyawan yang tepat bagaimana untuk melihat karyawan yang bisa sevisi dan semisi dengan perusahaan, dengan visi misi yang ada di departemen atau bagian divisi yang kalian handle kayak gitu. Selanjutnya adalah permudah untuk decision making. Kebanyakan mungkin ada pemikiran-pemikiran bahwa wanita sulit sekali untuk membuat keputusan, untuk menyampaikan saja tuh sulit gitu. Nah, mungkin pertama adalah utarakan dari apa yang mau kamu ngomongin gitu. Jadi pertama dari argumen-argumen itu, kemudian assess dari argumen itu, percaya dan pede aja untuk ngomongnya gitu ya. Nah, di situ baru bisa untuk membantu dalam membuat decision making. Nah, sudah buat decision makingnya, percayakan decision tersebut, bertanggung jawab atas decision tersebut gitu ya. Nggak perlu pikir kayak mungkin berlebihan kalau nanti akan tidak banyak disukai oleh banyak pihak. Nah, itu yang mungkin akan mempengaruhi decision making kita dan mungkin akan ragu-ragu atau menyesalinya. Jadi perhatikan decision makingnya, berjalan terus dan bertanggung jawab serta komitmen.